Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pengarsipan surat. Pengarsipan surat adalah proses menyimpan dan mengatur surat-surat atau dokumen penting secara sistematis dan teratur. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses dan menemu kembali informasi yang diperlukan di masa depan. Tentu pengarsipan ini proses perorganisasian dan menyimpan surat secara sistematis dalam aplikasi pemrograman web seperti Visual Studio. Pengarsipan surat dapat dilakukan dengan membuat folder khusus untuk menyimpan surat-surat tersebut. Anda tersebut dapat menambah fitur pencarian untuk mempermudah dalam mencari surat tertentu. Selain itu dapat membuat aplikasi yang memiliki fungsi pengarsipan. Untuk aplikasi ini dibangun menggunakan berbagai macam seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Dalam aplikasi ini dapat membuat form input untuk mengumpulkan informasi tentang surat, memproses data tersebut, dan menyimpan ke dalam database. Dengan pengarsipan surat akan lebih mudah dilakukan dan membantu mempercepat proses pencarian surat yang dibutuhkan. Pengarsipan surat adalah dokumen atau surat yang dimasukkan ke dalam suatu organisasi. Tujuan utama dari pengarsipan adalah untuk menyimpan dan mengatur dan mempertahankan rekaman penting dalam surat-surat tersebut. Dalam pengarsipan surat terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain identifikasi terlebih dahulu. Surat-surat yang masuk harus diidentifikasi terlebih dahulu sehingga dapat diklasifikasi, akan diberi nomor urut. Setelah melakukan identifikasi, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi surat berdasarkan jenis dan kontennya. Surat-surat yang bisa jenisnya akan dikelompokkan bersama-sama dan diberi kode klasifikasi. Ini merupakan sistem lambda pengenal yang dipakai untuk memberi informasi tentang tentang pengarsipan surat ini. Setelah dilakukan klasifikasi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengindeksan dengan memberikan nomor urut pada setiap urut. Nomor urut ini akan membantu dalam melakukan pencarian surat yang dibutuhkan. Tentang pengarsipan surat, penyimpanan surat yang telah diidentifikasi, diklasifikasi, dan indeks kemudian disimpan dalam tempat penyimpan yang aman. Dalam hal ini, kemudian pencarian. Ketika ada surat yang dibutuhkan, maka pencarian dapat dilakukan dengan mudah berdasarkan nomor urut atau kata kunci tertentu yang ada pada isi surat tersebut. Melakukan pengarsipan surat secara sistematis dan terorganisir meningkatkan efisien dan produktivitas kerja. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Bila ada yang kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrat, NIM 21650045 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pengarsipan surat. Tujuan dari pengarsipan surat pada aplikasi web adalah untuk membantu mengelola dan menyimpan informasi penting yang terkait dengan surat dalam sebuah sistem yang tertata dengan baik dan mudah diakses. Dengan menggunakan aplikasi web untuk mengarsipkan surat, kita dapat menyimpan surat-surat penting seperti faktur, kontrak, atau dokumen penting lainnya secara elektronik, sehingga kita tidak perlu lagi mencetak dan menyimpan fisik surat tersebut. Keuntungan lain dari pengguna aplikasi web untuk mengarsipkan surat adalah kemudahan dalam melakukan pencarian. Dalam aplikasi web, kita dapat mengatur pengindeksan surat secara otomatis, sehingga kita dapat dengan mudah menemukan surat yang sedang dicari tanpa harus melalui ribuan surat manual. Selain itu, penggunaan aplikasi web untuk pengarsipan surat juga dapat membantu meminimalkan kehilangan atau kerusakan surat karena file-file yang disimpan dalam format digital, sehingga lebih aman dan terhindar dari risiko kerusakan fisik. Jadi kesimpulannya adalah pengguna aplikasi web untuk pengarsipan surat memberikan banyak manfaat bagi pengguna, termasuk memudahkan pencarian, menjaga keamanan, dan menghemat uang penyimpanan. Baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan mengenai tujuan pengarsipan surat.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnawati dengan NIM 216500059 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang use case. Nah, pada use case ini saya akan menjelaskan bagaimana interaksi pengguna atau user dengan aplikasi yang dijalankan. Pengguna pertama diarahkan di from login. Jika pengguna mempunyai akun, maka bisa memasukkan akunnya dan akan diteruskan ke dashboard atau menu utama. Nah, pada menu utama ini, pengguna bisa melakukan dua hal, yaitu logout, menginput data atau mengedit data, kemudian setelah itu melakukan CRUD, dan pengguna dapat keluar. Nah, fungsi utama dari use case ini itu yang pertama itu dapat memperlihatkan berdasarkan urutan aktivitas proses yang ada pada sistem. Nah, keduanya menggambarkan proses bisnis dan juga aktivitas yang ada di dalam sistem. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 216500084 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang database dan interface atau antarmuka dalam aplikasi. Baik, dalam aplikasi ini kita menggunakan database yang terdiri dari dua tabel, yaitu tabel registrasi dan tabel surat masuk, di mana tabel registrasi terdiri dari dua field, yaitu field username dan password. Username dan password ini adalah username dan password yang akan digunakan ketika kita ingin login ke halaman utama aplikasi. Jika kita tidak menggunakan username dan password yang sesuai dengan database, maka kita tidak bisa masuk ke halaman utama aplikasi. Lalu tabel surat masuk. Pada tabel surat masuk ini terdapat field nomor surat, lampiran, perihal, tanggal, isi pengiriman, dan tujuan. Nah, tabel surat masuk ini adalah data pada tombol surat masuk yang kita isi untuk memasukkan surat akan masuk pada tabel surat masuk ini. Jadi nanti kan pada halaman utama akan ada tombol tambah surat. Nah, dalam tombol tambah surat itu kita diminta untuk mengisi beberapa kolom data diri Anda untuk memasukkan surat. Jadi data-datanya itu akan masuk pada tabel surat masuk ini di database. Selanjutnya, materi interface atau antarmuka. Nah, dalam sebuah aplikasi terdapat tampilan awal aplikasi. Nah, pada aplikasi kita ini, tampilan awal aplikasi itu yaitu halaman login, di mana pada halaman login ini terdapat kolom password dan username, yang dimana kita harus mengisinya dengan username dan password yang telah kita deklarasikan pada database. Nah, jika kita mendeklarasikan username dan password yang tidak sesuai dengan database, maka kita tidak bisa masuk pada halaman utama ketika kita login. Namun, jika kita mengisi username dan password yang sesuai dengan database, maka ketika kita tekan tombol login, kita akan masuk pada halaman utama aplikasi. Selanjutnya, di sini terdapat tombol tambah surat masuk, di mana seperti yang kita lihat sebelumnya, pada halaman utama terdapat tombol tambah surat masuk. Nah, ketika kita menekan tombol tambah surat masuk, maka kita akan diarahkan atau diperlihatkan pada tampilan seperti pada layar HP Anda. Nah, di sini terdapat data-data yang harus diisi sesuai dengan data Anda atau data yang orang yang ingin memasukkan surat. Setelah kita mengisi data, maka kita dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan hasil inputan data Anda ketika ingin memasukkan surat pada database. Nah, data-data itu kan akan diisi pada database tabel surat masuk. Maka selain itu juga, maka data yang kita input tadi juga akan masuk pada tabel data surat masuk pada halaman utama aplikasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hasim, NIM 21650057. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi tentang tombol cari. Pada tombol cari, kita bisa mencari surat yang telah kita tambahkan dengan cara mengirim salah satu data pada kolom pencarian. Lalu klik tombol cari. Misalnya ketika kita ketik 20182188, maka akan muncul tampilan seperti gambar yang di atas. Mungkin itu saja materi saya tentang tombol cari. Materi saya ini materi terakhir dari kelompok kami. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Pada materi saya ini saya akan menjelaskan mengenai programnya, program atau backend yang terdapat pada aplikasi yang kami rancang. Oke, tanpa berlama lagi kita masuk ke materinya. Di sini pada tampilan awal kita akan langsung ditujukan pada index.html. Di sini index HTML ini berfungsi sebagai menu utama pada aplikasi yang kami jalankan. Di sini terdapat dua buah link, yaitu buat link CSS dan sebuah link untuk alamat fontnya yang kami gunakan. Kemudian pada menu awal kita akan melakukan pengecekan. Di sini kita akan masukkan kata selamat datang dan akan mengambil session dari username yang akan saya jelaskan di login.html kelas selanjutnya. Kemudian ini adalah tampilan awal. Ini mail surat masuk akan muncul pada tampilan menu utama. Lalu di sini ada form pencarian surat. Di sini kita menggunakan form untuk membuat sebuah kotak baru. Terus ada kata ini akan diarahkan ke alamat search dan akan mengecek apakah suratnya itu, apakah data yang dicari ada pada database. Oke, lanjut, ini untuk tabel. Kita akan memasukkan ini baris pertama, ada nomor surat, perihal dan sebagainya. Lalu isinya ini akan mengikuti apa data yang akan kita isi ke depannya. Ini diisi pada bagian ini. Bagian yang ini untuk mengisi tabel. Ini datanya akan disimpan di sini, lalu data yang disimpan sini akan diolah kemudian pada Python-nya. Nah, itu saja untuk halaman index HTML. Di sini juga kita gunakan script untuk menghapus isi tabel. Nanti akan dijelaskan lagi. Kemudian pada login HTML sini juga kita menggunakan satu alamat saja, menggunakan alamat CSS. Terus kita buat div satu kontainer untuk menyimpan semua informasi yang ada di sini, yaitu dari informasi login. Untuk loginnya sendiri kita cuma membutuhkan username dan password. Ini required ini agar data tidak boleh kosong, atau text boxnya ini tidak boleh kosong, harus ada isinya baru bisa diolah. Ini untuk menunjukkan error jika ada kesalahan seperti nama sama password tidak sama dan sebagainya, datanya akan ditampung di sini. Lalu pada edit ini adalah nanti yang kemudian akan diarahkan jika kita menekan pada tabel ada tombol edit, di mana tombol edit itu akan mengarahkan langsung ke menu ini, ke bagian ini. Di sini juga menggunakan satu CSS. Lalu kita buat sebuah kontainer untuk menyimpan semua inputan yang ada di dalamnya. Inputannya juga sama seperti tadi, dimana kita harus menginputkan seperti perihal, lampiran, tanggal dan sebagainya.
Lalu pada CSS ini adalah untuk membuat tampilannya lebih menarik atau lebih rapi. Di sini kita menggunakan untuk semua HTML-nya ini akan menggunakan ini box sizingnya border box, marginnya 0, marginnya 0, dan paddingnya 0. Lalu untuk halaman bodinya itu kita menggunakan Arial sama backgroundnya warna putih dan sebagainya. Ini untuk kontainernya semua mempunyai warna yang sama dan ukurannya juga mirip-mirip. Ini tampilan buat buttonnya, terus buat kontainer baru. Ini adalah input di form pada kontainer. Form pada kontainer itu yang ini, form kontainer pada halaman login. Lalu ya itu saja buat HTML-nya, buat CSS-nya itu buat untuk merapikan program HTML. Lalu pada JavaScript ini kita cuman punya satu fungsi buat hanya untuk memanggil membuat tabel agar jika tombol hapus ditekan data akan terhapus. Ini dia akan mengambil constant button buat sebuah konstanta dan 2 buah. Ini adalah diolah, jika diklik isinya akan kosong. Lalu pada Pythonnya kita akan melakukan import beberapa bagian program, yaitu kita pertama import Flux-nya sebagai framework, lalu ada render template untuk memanggil template yang ada pada tiga ini, yang ada pada folder template. Lalu ada request, redirect, dan session. Kemudian sini seharusnya masih ada lagi satu, cuman kayaknya saya sudah tidak pakai. Seharusnya pakai URL. Saya lupa apa namanya. Ada satu format URL kalau tidak salah. Kemudian kita lakukan import database-nya. Kita menggunakan database MySQL. Sini kita menggunakan MySQL connector. Nah, kita masukkan nama aplikasinya. Ini sering sekali digunakan, jadi kita masukkan juga seperti ini. Kita masukkan juga secret key. Secret key ini adalah seperti kayak inskripsinya. Lalu kita buat untuk memanggil database. Sini kita buat dulu satu buah variabel. Tipe datanya itu langsung kita panggil dari yang kita import tadi, MySQL connector. Kita kasih nama, ini namanya kita menggunakan localhost, username-nya kita pakai root, tiada passwordnya. Lalu database-nya kita menggunakan MailUp yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu kita buat lagi variabel cursor, kita kasih masukkan nilai dari variabel db tadi dot cursor. Ini buat validasinya, validasi apakah username dan password bisa dimasukkan. Dia akan mengecek dari database, dari tabel registrasi yang ada pada database MailUp, apakah nama dan passwordnya telah benar. Jika benar, dia akan dikembalikan ke variabel result. Nah, variabel result sendiri akan dipanggil pada route login. Pada route login ini data menginput ada dua seleksi, yaitu seleksi buat username dan password. Jika username dan passwordnya benar, ini akan muncul, akan diarahkan langsung ke indeksnya. Ini langsung diarahkan ke indeks. Dia akan menyimpan dua session, yaitu buat login dan buat username. Form buat username tadi ini yang ada pada HTML. Ada session username akan terpanggil lagi di situ. Lalu kalau jika password sama username-nya salah, akan dikembalikan ke form login.
cuman akan muncul error. Ini error message-nya. Lalu menu logout. Menu logout ini jika tombol logout ditekan, sessionnya akan dikembalikan ke none, sehingga dia akan kembali ke form login. Kemudian ada index. Index ini atau slash itu akan mengecek apakah sessionnya masih login. Jika masih login, dia akan jika sessionnya tidak login, dia akan dikembalikan ke form login. Terus cursor execute. Ini cursornya tadi variabel yang dibuat tadi, variabel di atas. Ini dia akan mengecek dari memanggil form surat masuk yang ada pada database. Terus akan memunculkan pada tabel ini surat masuk sama dengan search result. Ini untuk buat tombol search-nya. Kemudian ini button tambah. Button tambah ini jika tombol tambah ditekan pada menu utama, dia akan membuat sebuah tab baru di bawahnya, dan kemudian akan ada input-input yang harus dimasukkan. Di sini dia akan menyimpan data dibuat perihal tampilan, tanggal, isi, pengiriman, dan tujuan. Dan datanya tersebut akan diolah, akan dimasukkan atau diinsert ke dalam tabel surat masuk. Lalu untuk edit sendiri, di sini dia ada pada tabel. Jika tombol editnya ditekan, dia akan masuk ke formnya sendiri, yaitu form edit. Lalu dia akan mengecek apakah surat masuk itu nomor suratnya nomor surat yang ini. Misal kayak nomor surat 1, dia akan masuk ke surat 1 untuk mengedit surat 1. Jika yang mau diedit surat 2, maka yang akan masuk surat 2. Terus jika ini seleksinya, jika isinya telah terpenuhi, maka dia akan mengupdate data yang telah diisi tadi. Lalu ini adalah untuk menghapus. Diarahkan pada hapus jika tabel yang diseleksi ID-nya demikian atau nomor surat sebagai di sini kita gunakan jadi ID, maka data tersebut akan dihapuskan. Terus yang terakhir kita routingnya. Sini kita panggil uproute debug true. Terus kita juga bisa pakai port sendiri, cuman saya tidak gunakan. Oke, baik, demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martova Nasir S dengan NIM 21650072. Baik, di sini saya akan menjalankan program aplikasi pengarsipan surat, di mana tampilan awalnya itu kita harus login terlebih dahulu. Sebelum login, di sini saya sudah memasukkan nama saya ke tabel registrasi. Ini nama saya Marselva dengan paspor 21650072. Kemudian di sini saya tulis nama saya, username Marselva, paspornya 21650072. Kemudian saya login. Dan baik, di sini kita sudah masuk ke dalam cara untuk menambahkan surat. Di sini saya akan menambahkan surat. Ya. Saya akan tulis belajar, lampirannya 2 buah. Isinya di sini sembarangnya kayak sedang belanja. Pengirimnya di sini saya tulis Norvida dan tujuannya Vida. Kemudian saya simpan. Oke, baik, di sini
sudah tersimpan surat yang saya kirim tadi, yaitu perihal belanja lampiran 2 buah, pengirim Nurfida, tujuan Vida. Di sini juga kita bisa edit. Kita untuk edit ini kita tambahkan tanggal ya, karena kita lupa tambahkan tanggal, kemudian kita simpan. Ya, di sini sudah tertera tanggalnya. Kemudian kita cari ini, kita cari surat yang kita sudah isi tadi, contohnya kayak 201821991. Cari. Ya, baik, di sini sudah terlihat surat yang kita cari tadi. Kemudian di sini kita juga bisa menghapus. Ya, ini kosong. Karena kita sudah menghapus surat yang akan kita kirim tadi. Kemudian kita log out. Ya, dia akan kembali ke halaman login. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.